Halo selamat pagi, siang, sore semua. Saya Ramdhani selaku Koordinator Sekretariat QCC EPSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai serangkaian alat yang sangat berguna pada QCC, yang sering kita sebut dengan Seven Tools. Yang dirancang untuk membantu kita meningkatkan proses, menghilangkan cacat, dan mencapai standar kualitas yang lebih tinggi. Baik, pertama, mari kita sama-sama memahami apa itu Seven Tools. Seven Tool adalah sebuah sarana sederhana, mudah digunakan dan dapat diterima yang memungkinkan identifikasi apa yang terjadi dalam sekejap. Berikut adalah macam-macam Seven Tool yang akan kita bahas. Tool yang akan kita bahas pertama yaitu grafik. Apa itu grafik? Grafik adalah gambaran untuk melihat data masa lalu dan saat ini pada satu tampilan atau untuk perbandingan. Dan ada 5 manfaat grafik, salah satunya memahami tren dan mutual hubungan. Ada beberapa type grafik, dan setiap type memiliki tujuan dan keistimewaannya masing-masing. Seperti halnya untuk membandingkan kualitas atau frekuensi, itu menggunakan grafik balok. Untuk memperlihatkan perubahan dari waktu ke waktu biasa menggunakan grafik garis. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tool berikutnya, yaitu check sheet. Apa sih check sheet itu? Check sheet adalah tools untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pembuatannya ada 5 key point. Yang pertama, memperjelas tujuan pengumpulan data. Lalu, me-review item-item pengecekan. Ketiga, menetapkan format apa yang akan kita gunakan dalam pengecekan. Keempat adalah menetapkan cara, simbol, juga penandaan data. Dan yang terakhir, menuliskan informasi penting. Gambar di bawah ini merupakan contoh singkatnya. Ya baik, kita melangkah ke tool selanjutnya, yaitu Pareto Diagram. Apa sih Pareto Diagram itu? Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Dan kapan sih kita bisa menggunakan Pareto? Pareto digunakan saat atau untuk menunjukkan orientasi berdasarkan prioritas. Sebelum membuat Pareto, kita harus sudah punya basic data. Lalu, kita buatkan tabel berurut berdasarkan jumlah terbanyak, seperti tabel 3.2. Setelah itu buat sumbu X dan Y. Dengan catatan garis skala sumbu Y harus melebihi nilai total data, N. Lalu buat grafik balok sesuai dengan urutan yang telah dibuat pada tabel sebelumnya. Dan yang terakhir, buatkan nilai kumulatif menggunakan grafik garis. Dan berikut ini adalah hasil diagram Pareto berdasarkan data awal, produk tidak terjual. Baik, tool keempat yang akan kita bahas adalah diagram sebab akibat atau yang lebih kita kenal dengan fishbone. Diagram fishbone juga dikenal sebagai diagram sebab akibat atau Ishikawa diagram adalah alat analisis visual yang membantu dalam mengidentifikasi potensi penyebab dari suatu masalah atau situasi. Alat ini dinamakan fishbone karena bentuknya menyerupai tulang ikan, dengan garis tengah sebagai masalah utama dan cabang-cabang yang menunjukkan kemungkinan penyebab. Kapan diagram ini bisa digunakan? Diagram fishbone digunakan ketika kita perlu mengidentifikasi penyebab-penyebab potensial dari suatu masalah kompleks, menganalisis sebab akibat dari variasi atau cacat dalam proses, membantu tim QCC dalam proses perbaikan dan pengendalian kualitas. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam memahami hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja atau hasil akhir. Bagaimana cara membuat diagram fishbone? Langkah pertama adalah menentukan masalah atau hasil yang ingin Anda analisis. Kemudian, buat garis tengah yang merupakan masalah utama yang ingin dipecahkan. Cabangkan garis-garis dari tulang ikan ini untuk mewakili kategori-kategori penyebab potensial. Kategori umumnya mencakup man, material, machine, metode, dan environment. Setiap cabang ini kemudian bisa diperinci lagi menjadi penyebab spesifik. Lalu, gambar garis lebih lanjut untuk meneruskan why agar mendapatkan penyebab lebih lanjut. Setelah itu, cek kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan penyebab. Ada 3 pion yang harus diperhatikan dalam menggunakan kata-kata. Pertama, tulis penyebab secara detail menggunakan kalimat sederhana. Kedua, jangan memasukkan ide penanggulangan dalam kata yang digunakan. Dan terakhir, cek apakah semua penyebab di tempat yang tepat.
Dan berikut adalah contoh hasil dari fishbone yang tepat. Kesimpulan diagram fishbone adalah alat yang kuat untuk menganalisis dan memecahkan masalah dengan memvisualisasikan penyebab-penyebab potensial. Lalu, dengan menggunakan alat ini secara efektif, kita dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan proses kita. Mari kita terus menerapkan alat ini dalam upaya kami untuk mencapai standar kualitas yang lebih tinggi. Mari kita beranjak pada tool selanjutnya, scatter diagram. Apa itu diagram scatter? Diagram scatter adalah alat grafis yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik dalam bentuk titik-titik yang tersebar di grafik. Ini membantu kita melihat apakah ada hubungan atau pola antara variabel-variabel tersebut. Mengapa kita harus menggunakan diagram scatter? Kita menggunakan diagram scatter karena memungkinkan kita untuk melihat pola atau hubungan antara dua variabel secara visual. Menunjukkan apakah hubungan antara variabel-variabel tersebut positif, negatif, atau tidak ada hubungannya. Bagaimana cara membaca diagram scatter? Cara membaca diagram scatter melibatkan variabel X sumbu horizontal, mewakili variabel independen atau penyebab. Variabel Y sumbu vertikal, mewakili variabel dependen atau hasil. Setiap titik pada diagram mewakili satu pengamatan yang menyertakan nilai dari kedua variabel. Pola umum yang muncul, misalnya pola linear, eksponensial, atau tidak beraturan, memberikan petunjuk tentang hubungan antara variabel TSB. Keuntungan menggunakan diagram scatter adalah memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel, mengidentifikasi pola atau tren dalam data, membuat prediksi berdasarkan hubungan yang terlihat. Kesimpulan diagram scatter adalah alat yang kuat dalam analisis data yang membantu kita memahami hubungan antara variabel-variabel secara visual. Dengan memanfaatkan alat ini secara efektif, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung strategi berdasarkan bukti-bukti data yang jelas. Lalu selanjutnya adalah histogram. Histogram adalah tampilan secara grafis dari tabel distribusi frekuensi dari suatu data numerik. Mengapa kita menggunakan histogram? Memvisualisasikan distribusi data secara jelas dan mudah dimengerti. Memungkinkan identifikasi pola distribusi seperti simetri, skewness, miring, atau kurtosis, puncak. Berguna untuk melihat sebaran data dan titik-titik ekstrim. Terdapat beberapa tipe histogram yang umum digunakan, antara lain histogram simetris, distribusi data merata di sekitar nilai tengahnya tanpa skewness. Histogram tergeser ke kiri, distribusi data cenderung miring ke kiri, skewness negatif. Histogram tergeser ke kanan. Distribusi data cenderung miring ke kanan, skewness positif. Histogram bimodal. Terdapat dua puncak frekuensi yang mengindikasikan dua kelompok data yang berbeda. Histogram uniform. Distribusi data merata tanpa ada puncak atau kemiringan yang signifikan. Lalu tool yang terakhir, control chart. Control chart adalah alat statistik yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan kualitas suatu proses secara terus-menerus. Ini digunakan untuk melihat apakah proses tetap dalam kendali statistik atau mengalami variasi yang tidak terkendali yang mungkin memerlukan perbaikan. Komponen utama dari control chart meliputi garis pusat, center line, mewakili nilai rata-rata dari data proses, batas kendali, control limits, batas atas dan batas bawah yang menunjukkan kisaran variasi yang dapat diterima secara statistik. Data points, titik-titik data yang direkam dari pengukuran atau pengamatan proses secara berkala. Mengapa kita menggunakan control chart? Memberikan pemahaman yang jelas tentang performa proses secara visual. Memungkinkan identifikasi variasi dalam proses yang dapat mempengaruhi kualitas produk atau layanan. Memfasilitasi deteksi dini terhadap penyimpangan dari kendali sehingga tindakan korektif dapat diambil lebih cepat. Mendorong pendekatan berbasis data untuk perbaikan berkelanjutan. Baiklah, demikian penjelasan singkat mengenai 7 Tools dalam QCC yang bisa saya sampaikan. Penjelasan di atas merupakan penjelasan yang sudah saya rangkum berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku agar pendengar mampu memahaminya dengan mudah. Oke, jangan lupa like, komen video ini dan juga subscribe channel QCC EPSD. Sampai jumpa di next video.